Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanti, NIM 18220073, Program Studi Manajemen dari kampus AKBP STIE KBP Padang. Yang saya hormati Bapak Wirda Yusra SEMSC selaku dosen pembimbing dan juga dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Resiko Perusahaan Memoderasi Hubungan Antara CSR dan Asimetri Informasi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Dapat kita lihat bahwa informasi pada indeks harga saham gabungan dari periode 2016 sampai 2020 ini, kinerja perusahaan ada mengalami beberapa kenaikan dan juga mengalami penurunan. Di sisi lain, pada tahun 2017 ini menjadi kinerja rekor terbaik dari tahun sebelumnya dan juga sesudahnya. Dari informasi tersebut sangat berguna bagi pemangku kepentingan dalam menganalisis suatu kinerja perusahaan dan juga menurunkan risiko jika terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemangku kepentingan. Ketika timbulnya asimetri informasi ini, maka keputusan seorang manajer dalam pengungkapan CSR akan dapat mempengaruhi harga saham. Sebab asimetri informasi antara investor terinformasi dan kurang terinformasi akan menimbulkan suatu biaya transaksi dan dapat mengurangi likuiditas saham perusahaan yang diharapkan pada pasar. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah CSR ini berpengaruh terhadap asimetri informasi pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah risiko perusahaan memoderasi hubungan antara CSR dan asimetri informasi pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk menyelidiki CSR yang berpengaruh terhadap asimetri informasi dan juga untuk menyelidiki risiko perusahaan memoderasi hubungan antara CSR dan asimetri informasi. Selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai CSR dan asimetri informasi, dan dapat menambah dukungan bagi penelitian selanjutnya, dan sebagai menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh CSR terhadap asimetri informasi. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan dan sebagai sumber referensi serta informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai pembahasan CSR dan asimetri informasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada stakeholder theory, yaitu teori yang menyelaraskan suatu tujuan ekonomis dan non-ekonomis untuk keberlangsungan dan kesuksesan pada suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua ada signaling theory, yaitu keadaan di mana asimetri informasi ini memiliki perbedaan dalam mengakses suatu informasi. Selanjutnya ada asimetri informasi, yaitu merupakan informasi yang timbul apabila adanya salah satu pihak manajemen dan pemegang saham lebih banyak memiliki informasi atau mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya ada corporate social responsibility atau CSR, yaitu merupakan upaya suatu perusahaan untuk menjaga dan memelihara keberlanjutan melalui praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya kita masuk kepada resiko perusahaan. Risiko perusahaan ini dapat digambarkan sebagai total risiko yang mencerminkan dari total risiko yang sistematis dan juga risiko non-sistematis. Selanjutnya kita dapat lihat dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini menyatakan yaitu CSR berpengaruh negatif dan juga positif terhadap asimetri informasi, dan juga menyatakan bahwa adanya hubungan antara CSR dan asimetri informasi ini diperkuat oleh perusahaan yang berisiko tinggi karena seorang manajer berupaya untuk membangun reputasi perusahaan dengan baik. Selanjutnya kerangka konseptual, yaitu dapat kita lihat bahwa CSR ini dan asimetri informasi ini diperkuat
diperkuat atau diperlemah oleh risiko perusahaan dengan menggunakan indikator dan juga variabel kontrol. Selanjutnya, hipotesisnya. Hipotesis yang pertama yaitu keterlibatan CSR yang berhubungan negatif dengan tingkat asimetri informasi setelah faktor perancu dikontrol. Yang hipotesis kedua yaitu risiko perusahaan memperkuat hubungan negatif antara kegiatan CSR dan asimetri informasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. Yang pertama jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Yaitu metode penelitian ini bisa menjadi jenis metode di mana data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik berupa angka-angka. Yang kedua, objek penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yaitu populasi. Populasi ini merupakan faktor global yang dapat dijadikan sebagai wilayah generasi. Yang menjadi populasi yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 721 perusahaan. Dan yang kedua yaitu sampel, yang menjadi sampel yaitu bagian dari jumlah populasi. Selanjutnya jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data sekunder. Data sekunder ini merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi, yaitu data yang dikumpulkan yang menggunakan teknik dokumentasi yaitu data yang telah dipublikasikan melalui website www.idx Koit berupa data laporan keuangan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada definisi operasional variabel, yaitu yang pertama variabel independen yaitu asimetri informasi dengan rumus selisih antara harga bid dan as dibagi dengan bid aspre pada hari T dibagi dengan 2 dan dibagi dengan jumlah hari perdagangan selama 1 tahun. Selanjutnya variabel independen rumusnya yaitu jumlah dari kriteria pengungkapan perusahaan dibagi dengan jumlah kriteria pengungkapan sesuai GRI 3.1. Selanjutnya yaitu variabel moderasi yaitu risiko perusahaan dengan rumus standar deviasi dari return saham harian. Selanjutnya variabel kontrol seperti AG yaitu logaritma dari prime AG, log price logaritma dari rata-rata harga saham, log threshold logaritma dari rata-rata volume perdagangan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada deskriptif statistik yaitu statistik yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang dikumpulkan tanpa maksud kesimpulan umum atau generalisasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang digunakan seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga itu analisis regresi linear dan keempat itu uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji tes atau parsial, uji interaksi atau moderated regression analysis atau MRA. Sekian, terima kasih atas penyampaian telah saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.